A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lebih dekat dari urat leher. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Istilah yang sering didalami golongan manunggaling lan kaula Gusti, atau juga bisa golongan ana al-haq atau bersatu dengan Tuhannya. Sesungguhnya inti dari itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang datang dari Allah tentu akan kembali kepadanya. Yang jadi pertanyaan ialah letaknya makhluk di hadapan Allah itu di mana, dan untuk siapa diri yang mana, dan dalam bentuk apa penyerahan diri secara total. Tawakkaltu anallah atau juhud, sesungguhnya jadilah Tuhan kecil di hadapan para makhluknya yang membawa Rahman dan Rahim atas kemuliaan yang dianugerahkannya. Jalan yang benar, jalan yang dilalui para hamba-hambanya yang soleh. Dan sesungguhnya apabila kau melihat waliullah, niscaya itulah aku, Allah atas kehendakku. Dalam posisi ini sebenarnya tiadalah peran seorang waliullah, yang ada hanyalah Allah sesungguhnya. Dan Allah simpan jasad yang mutlak dan kugantikan atas jasad yang fana, dan tidak kuhilangkan memori jiwa semata-mata untuk mengingat dunianya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi bijaksanalah menyikapi semua ini, karena hukum dunia mengikuti sebuah prasangka peran manusianya sendiri tentang sebuah benar dan salah, maka diri kita sendiri yang akan mampu menjawabnya. Tasawuf adalah latihan untuk kesungguhan, riadah, mujahadah, untuk membersihkan hati, mempertinggi iman, dan memperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri manusia kepada Allah, sehingga segala perhatiannya hanya tertuju kepada Allah, terlepas dari banyaknya pengertian yang lain yang dinyatakan oleh para ahli. Hal ini dilakukan dengan cara menjauhi pengaruh kehidupan yang bersifat kesenangan dunia, dan akan memusatkan seluruh perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih menekankan pada aspek kerohanian daripada aspek jasmani. Hal ini karena para tokoh tasawuf lebih mempercayai keutamaan rohani dibandingkan dengan keutamaan jasad, dan lebih percaya dunia spiritual dibandingkan dunia material. Para tokoh mempercayai bahwa dunia spiritual lebih nyata dibandingkan dengan dunia jasmani, hingga segala yang menjadi tujuan akhir atau yang disebut Allah juga disebut bersifat spiritual. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Walillahi masyriq wal maghrib, fa innama tuwallu fasamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku mengumpulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Tasawuf akhlak adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku akhlak atau budi pekerti.
dengan metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlak majmumah, perilaku buruk, dan mewujudkan akhlak mahmudah, perilaku yang baik. Dalam pandangan para sufi berpendapat bahwa untuk merehabilitasi sikap mental yang tidak baik diperlukan terapi yang tidak hanya dari aspek lahiriah. Oleh karena itu, dalam tasawuf akhlak mempunyai sistem pembinaan akhlak disusun sebagai berikut. Takhalli merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Takhalli adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku yang tercela. Kemudian tahalli adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak yang terpuji. Tahapan tahalli dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian akhirnya tajalli untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui fase tahalli. Maka rangkaian pendidikan akhlak selanjutnya adalah fase tajalli. Kata tajalli bermakna terbukanya hijab sehingga tampak jelas nur ilahi. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa alaihissalam pun jatuh pingsan. Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Sesungguhnya tasawuf adalah dasar daripada dinul Islam, agama Islam. Ajaran ini hanya sebagian tangga daripada tata cara untuk menggapai tangga-tangga ma'rifat mengenal Allah, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah Nabi, awaludin ma'rifatullah, yaitu awal-awal beragama adalah mengenal Allah, mengenali Tuhan. Ajaran tasawuf bukanlah ajaran mistik yang mengarah kepada mitos, sihir, dan perdukunan. Selama ini orang-orang awam menganggap bahwa mempelajari ilmu ma'rifat akan menjadikan manusia itu orang-orang yang khas, istimewa, yang mengerti hal-hal gaib, dapat menyingkap takdir, boleh berhubungan dengan roh yang sudah mati, dan sejuta cerita-cerita berlebihan yang justru akan menyesatkan niat dan tujuan mereka sedari awal. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.